Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku, selamat pagi. Ya, kali ini materi yang akan Bapak ajarkan adalah metode ilmiah. Nah, materi metode ilmiah ini dari hasil yang saya sampaikan, Anda bisa membuat rencana penelitian, di mana Anda bisa membuat judul, rumusan masalah, hipotesis, dan metode penelitian. Nah, di sini saya pernah mendapatkan ilmu ini dari dosen pasca sarjana Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Istamar. Beliau mengajarkan sesuatu yang agar mudah dipahami oleh anak-anak, di mana bagaimana membuat judul, membuat rumusan masalah, buat hipotesis, dan buat metode penelitian. Nah, bagaimana biar paham anak-anak? Buat judul, ada rumusnya. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusan masalah, ada rumusnya. Apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat? Hipotesis, ada rumusnya. Ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekarang apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat? Nah, ini. Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi. Variabel terikat adalah faktor yang dipengaruhi. Misalnya saja variabel bebas pacaran, faktor yang mempengaruhi. Variabel terikat, faktor yang mempengaruhi. Contohnya adalah hasil belajar. Berarti kita sudah dapat variabel bebas pacaran, variabel terikat hasil belajar. Kita masukkan ke judul ini. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berarti ya variabel bebas pacaran, variabel terikat hasil belajar. Jadi kan judulnya pengaruh pacaran terhadap hasil belajar. Bagaimana rumusan masalahnya? Tinggal masukkan ke sini. Apakah ada pengaruh pacaran terhadap hasil belajar? Hipotesisnya bagaimana? Tinggal masukkan ke sini. Ada pengaruh pacaran terhadap hasil belajar atau tidak ada pengaruh pacaran terhadap hasil belajar. Itu penelitian yang sifatnya sosial, bukan sains. Kalau sains biasanya ada alat dan bahan dan cara kerja. Ini nanti setelah pembelajaran, Anda bisa membuat rencana penelitian, membuat judul, rumusan masalah, hipotesis. Nah, apa hakikatnya judul itu apa? Rumusan masalah itu apa? Hipotesis itu apa? Itu nanti akan saya jelaskan melalui materi metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu untuk apa? Misalnya, ada lomba karya tulis ilmiah. Mungkin di SMP MTS pernah ikut lomba karya tulis ilmiah. Itu Anda untuk membuat karya tulis ilmiah, maka perlu metode ilmiah. Sehingga ini harus diperkuat kemampuan materi metode ilmiah. Kalau Anda ikut LKTI, alhamdulillah anak Madrasah Negeri Kota Blitar pernah juara harapan 3 di Kota Blitar dan juara 2 Kabupaten Kota Blitar lomba karya tulis ilmiah yang menyelenggarakan Dasatid Al-Muslihun Trogo Blitar. Nah, metode ilmiah juga digunakan untuk mengerjakan skripsi S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Nah, di sini metode ilmiah itu mungkin saya memberi gambaran gini.
Kini kan saatnya banyak wabah virus corona yang melumpuhkan dunia, menggemparkan dunia, memporak-porandakan perekonomian dunia. Lalu menjadi penasaran, apa sih obatnya virus corona? Dari sini kalau orang punya sikap ilmiah, maka punya sikap ilmiah selalu penasaran terhadap suatu masalah. Maka harus ada jawabannya. Apa obatnya virus corona? Sehingga harus punya sikap ilmiah. Ketika punya sikap ilmiah, maka harus mencari jawaban dengan apa? Dengan metode ilmiah. Dari hasil metode ilmiah, dibuatlah laporan ilmiah. Sehingga sampai negara Indonesia itu ada lembaga LIPI, Lembaga Penelitian Ilmiah. Nah, itu untuk apa? Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari persoalan-persoalan di Indonesia, di mana ini bisa memecahkan masalah tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat. Inilah manfaat metode ilmiah. Sehingga nanti bagaimana obatnya virus corona, ya dapat solusinya dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran metode ilmiah itu apa? Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian metode ilmiah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ketiga, siswa dapat mengetahui sikap ilmiah. Keempat, siswa dapat membuat laporan penelitian. Ini yang saya garis bawahi. Siswa dapat membuat rancangan penelitian sederhana, membuat judul, rumusan, hipotesis, sama metode penelitian. Ini nanti menjadi tugas Anda. Nah, untuk memahami itu, untuk bisa membuat rancangan itu, maka Anda harus memperhatikan materi pelajaran ini. Nah, menjadi pertanyaan, metode ilmiah. Apa arti dari metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu metode sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Wes enek wabah virus corona di seluruh dunia. Maka bagaimana bisa selesai masalahnya? Perlu obat. Nah, obat itu ditemukan dengan menggunakan metode ilmiah, sistematis, langkah-langkahnya urut. Dan pasti logis sesuai dengan akal pikiran. Itu arti metode ilmiah. Misalnya ini ada masalah ya. Ada suatu metode penyelesaian masalah, metode ilmiah. Orang sakit kanker kulit nggak mari-mari. Akhirnya dia menemukan rajin sholat tahajud jawabannya. Bisa menyembuhkan penyakit kanker kulit. Nah, nanti Bapak menjelaskan metode ilmiah, ada beberapa materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, langkah-langkah metode ilmiah, sikap ilmiah, laporan ilmiah. Sekarang Bapak akan menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah, ada sampai H ini ya, bukan DH. Pemilihan masalah, perumusan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, pengolahan data, pengambilan kesimpulan, lalu membuat laporan ilmiah. Pertama, pemilihan masalah dan judul. Judul itu ada rumusnya. Masalah. Misalnya, ada masalah virus corona, apa obatnya? Lalu ada masalah, bagaimana tanaman yang saya tanam, tanaman cabai yang saya tanam, itu bisa cepat pertumbuhannya. Itu pemilihan masalah. Nah, pertama kita memilih masalah yang ada dalam judul. Bagaimana rumusnya? Pokoknya Anda harus tahu variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas faktor yang mempengaruhi, variabel terikat faktor yang dipengaruhi. Maaf, ini ada kekeliruan.
Tadi salah ketik. Nah, judul rumusnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek. Apa itu variabel bebas? Faktor yang mempengaruhi yang dibuat tidak sama dalam penelitian. Variabel terikat, faktor yang dipengaruhi. Lalu ada objek. Objek itu sasaran penelitian. Apa ada variabel kontrol? Apa itu variabel kontrol? Faktor yang mempengaruhi dibuat sama dalam penelitian. Contohnya ini, variabel bebas, faktor yang mempengaruhi itu cahaya. Mempengaruhi apa? Variabel terikat, faktor yang dipengaruhi. Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Objeknya apa? Tanaman cabai. Nah, di sini variabel kontrol, faktor yang mempengaruhi dibuat sama dalam penelitian. Bisa air, bisa tanah. Tapi yang kita buat, yang kita lihat, kita teliti, cahaya. Apakah mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai? Di sini ini contoh judul tadi, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tanaman cabai. Ya di sini pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Cahaya variabel bebas, pertumbuhan variabel terikat tanaman cabai objeknya. Nah, langkah metode ilmiah yang kedua, itu perumusan masalah. Kita membuat pertanyaan. Rumusnya bagaimana? Apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek? Variabel bebas, faktor yang mempengaruhi. Variabel terikat, faktor yang dipengaruhi. Ini ada cahaya, ada penggaris untuk mengukur tanaman. Ini tanaman kelompok. Berarti apa? Apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Cahaya matahari variabel bebas, pertumbuhan variabel terikat, tanaman cabai itu adalah objeknya. Setelah kita membuat rumusan masalah, langkah-langkah metode ilmiah yang ketiga, pengumpulan keterangan. Nah, di sini kita akan ada pertanyaan. Apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Kita cari jawabannya dari mana? Mengumpulkan data penelitian. Nah, itu bisa kita mencari jawaban rumusan masalah tadi dengan membaca referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian. Nyari jawaban di buku atau berselancar ke dunia maya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai, ya kita cari buku atau materi-materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Ini masih studi literatur, belum dipraktekkan. Setelah kita mengumpulkan data penelitian, langkah-langkah yang keempat adalah penyusunan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi, di sini masih jawaban sementara dari bacaan buku. Belum kita uji cobakan. Hipotesis ada dua. Ya. Ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Apa itu hipotesis alternatif? Itu jawaban dari rumusan masalah yang positif. Hipotesis nol, jawaban dari rumusan masalah yang negatif. Nah, bagaimana rumusnya hipotesis alternatif? Ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek eksperimen. Hipotesis nol, bagaimana rumusnya? Tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek eksperimen. Kalau kita hubungkan tadi rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Bisa dibuat hipotesis alternatif, hipotesis nol. Lihat ini rumusnya. Kan kita tahu variabel bebasnya adalah cahaya matahari, variabel terikatnya objek eksperimen tanaman cabai. Berarti tinggal masukkan. Kita harus tahu variabel bebas, variabel terikat.
Jadi gimana hipotesis alternatif? Contohnya ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Seperti itu. Lanjut, setelah merumuskan hipotesis. Langkah-langkah metode ilmiah setelah merumuskan hipotesis, diuji hipotesisnya. Maaf, menguji hipotesis itu sama dengan kita melakukan eksperimen. Menguji hipotesis sama dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Pengujian hipotesis melalui penelitian. Yang diperlukan apa? Kita pertama menentukan kelompok kontrol. Kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberi perlakuan. Kelompok eksperimen, kelompok yang diberi perlakuan. Lalu yang diperlakukan kedua, menentukan alat dan bahan serta cara kerja. Nah, di sini kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberi perlakuan, yaitu tanaman cabai tidak diberi cahaya, berarti diletakkan di tempat gelap. Kelompok eksperimen adalah tanaman cabai yang diberi cahaya di tempat terang. Nah, itu kita kelompok kontrol eksperimen. Nah, alat-alatnya nanti kita di sini gini ya. Kelompok kontrol, satu tanaman cabai di tempat terang, sebagai kelompok eksperimen, satu tanaman cabai di tempat gelap, kelompok kontrol. Kita ukur panjangnya setiap hari pakai penggaris. Lalu kita masukkan dalam data hasil penelitian. Di sini gini, pengujian hipotesis eksperimen, kita lihat alatnya. Ya, ada penggaris, ada pot tanaman. Lalu bahannya tanaman cabai, tanah, dan air. Bagaimana cara kerjanya? Kita meletakkan dua tanaman cabai, satu tempat gelap, satu tempat terang. Lalu keduanya kita ukur setiap hari dengan penggaris. Nah, nanti kita masukkan di dalam data hasil penelitian. Selanjutnya, langkah metode ilmiah setelah kita uji hipotesisnya adalah mengolah data. Ini ketika kita tadi menanam tanaman cabai tempat terang, tempat gelap, kita ukur tingginya setiap hari. Ternyata tempat terang tingginya 5,0, tempat gelap 6,7. Dari sini kita bisa menyimpulkan ada nggak pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Duh, sini tinggi tempat gelap, tempat terang malah rendah. Oh, berarti tidak ada pengaruh cahaya. Data penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data dalam bentuk deskripsi, bukan angka, penggambaran. Contohnya warna daun tanaman tempat gelap bagaimana? Warna daun tanaman tempat terang bagaimana? Kalau data kuantitatif, data disajikan dalam bentuk angka. Contoh tinggi tanaman tadi di tempat gelap dan terang. Ini contoh data kualitatif, warna kulit. Data kuantitatif, tinggi tanaman. Warna kulit, ada hitam, ada putih, tidak bisa diukur. Itu deskripsi, penggambaran. Orang Asia kulitnya sawo mateng. Afrika kulitnya hitam, Eropa kulitnya putih. Itu data kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, langkah metode ilmiah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Apa itu pengambilan kesimpulan? Pengambilan kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah. Maaf, ini langkah saja. Kesimpulan. Kesimpulan itu adalah
jawaban rumusan masalah setelah melakukan eksperimen. Setelah kita menerima data-data penelitian seperti ini, kita bisa melakukan kesimpulan. Kesimpulan itu ada rumusnya, ada dua. Jika sesuai dengan hasil penelitian, berarti ya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek eksperimen. Jika tidak sesuai dengan eksperimen, berarti ya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat objek eksperimen. Ini rumusnya, tinggal kamu nyari variabel bebas apa, variabel terikat apa. Contohnya, kalau misalnya rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan cabai? Kesimpulannya bisa ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan cabai. Atau kalau hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, berarti ya tidak ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Kalau kita lihat data hasil penelitian lebih tinggi yang terang, berarti ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan cabai. Kalau kita lihat data penelitian lebih tinggi yang gelap, berarti tidak ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Setelah kita membuat kesimpulan, langkah metode ilmiah selanjutnya apa? Membuat laporan ilmiah. Ini ada di LKS halaman 12. Gini, setelah kita melakukan penelitian, kita bisa menyimpulkan di mana kesimpulan ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu dipublikasikan, perlu dibukukan, biar dibaca banyak orang. Contohnya saja, orang menemukan sholat tahajud dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu kalau dipublikasikan, ditulis menjadi buku, dibaca banyak orang sembuh dari penyakitnya karena sholat tahajud, maka itulah manfaat perlu dibuat karya tulis. Misalnya nanti ada yang menemukan obat COVID. Setelah melakukan langkah-langkah penelitian tadi, ditemukan kesimpulan, terus dibuat karya tulisnya, dibuat laporan penelitiannya, dipublikasikan, dibaca banyak negara. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ingat, sebagai peneliti, hidup akan menjadi lebih berarti jika kita banyak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, laporan penelitian itu urutannya apa? Yang pertama adalah judul laporan, prakarta, daftar isi. Selanjutnya bab 1, itu ada pendahuluan, itu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab 2, tinjauan pusaka, berisi teori-teori tentang topik penelitian. Bab 3, metode penelitian, berisi tempat waktu penelitian. Ada ini ya, metode penelitian, tempat waktu penelitian, alat bahan, cara kerja, dan metode pengumpulan data. Bab 4, hasil dan pembahasan, berupa data hasil penelitian dan analisis serta pembahasannya. Bab 5, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Nanti saya akan berikan Anda contoh laporan penelitian. Itu pernah dipakai anak MAN Kota Blitar untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Sekarang si anak itu sudah lulus kuliah, kakak kelas Anda. Sekarang kuliah di UM. Namanya Mbak Ilma Nurfiani. Nanti akan saya berikan karya tulis ilmiah karya Mbak Ilma Nurfiani ketika beliau mengikuti lomba LKTI tentang lingkungan tingkat nasional. Tapi ini Mbak Ilma Nurfiani ketika mendapatkan juara Syahril Al-Quran ketika di UM. Ini sudah menjadi mahasiswa UM jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, Mbak Ilma Nurfiani menjadi seorang peneliti itu harus punya sikap ilmiah.
sifat-sifat yang terpuji agar menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sikap itu namanya sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, artinya terbuka terhadap masukan-masukan yang membangun, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang selanjutnya berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis, bekerja sama, ulet dan gigih, bertanggung jawab. Mungkin yang masih asing di Anda, apa itu opini dan fakta? Opini itu apa? Opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih dipertanyakan karena lahir dari pendapat atau buah pikir seseorang. Misalnya, seseorang itu mengatakan bahwa COVID itu bisa disembuhkan dengan memakan makanan yang dari jahe, kunyit, lengkuas. Karena itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu menjadi, ini apa pernah diuji coba? Belum. Itu pendapat ahli misalnya. Belum diuji cobakan. Itu opini. Baru nanti ketika ada orang kena COVID, terus diobati dengan hanya mengkonsumsi jahe, lengkuas, kunyit sebanyak-banyaknya. Oh, mari. Oh, sembuh. Itu menjadi fakta. Sesuatu yang pasti benar karena berdasarkan kenyataan. Ini. Nah, ingat nanti targetnya Anda nanti tugasnya adalah bisa membuat rencana penelitian meliputi judul, rumusan, hipotesis, dan metode penelitian. Dari saya, pesan saya, pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia. Banyaknya lakukan penelitian-penelitian di mana hasil penelitian itu banyak memecahkan masalah-masalah di dunia. Ya, ingat, hidup akan berarti jika kita bermanfaat bagi masyarakat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.